Hai semuanya, sudah lama kita tidak berjumpa. Dan kali ini, gua kembali dengan 3 cerita horor yang akan menemani malam kalian. Mungkin kalian ada yang merasa takut ketika menaiki lift di mall atau di hotel. Karena gua sendiri terkadang paranoid ketika menaiki lift yang mungkin saja bisa putus saat kita ada di dalamnya. Cerita pertama di malam ini berasal dari 3 orang pria yang sedang berlibur dan menginap di sebuah hotel yang ada di Spanyol. Di suatu malam, ketika mereka ingin pergi ke lobi hotel, mereka menaiki salah satu lift yang ada di hotel tersebut. Tidak lama setelah pintu lift tertutup, mereka mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Yo. Did we stop? Are we? Setelah kurang lebih 45 menit, mereka terjebak di dalam lift itu. Bahkan, listrik di sana mulai tidak stabil dan suhu mulai terasa memanas. alright, so the power is out. The backup, yeah, there you go. The backup generator has been coming on and off. We've been having the time of our lives, and yeah, we're like cooking alive. Beberapa menit kemudian, listrik mulai kembali stabil. Namun anehnya, lift tidak mengarah ke lobi, tetapi mengarah ke lantai 16 yang merupakan lantai kosong. Pull off. No. Chimichanga. Chimichurri. Like a hot pocket. We're moving. Fine. Thank you. Where are we Oh, going? wait. Stop. No. That's the same one as before. No. All right. Meskipun tombol lift terus ditekan, tetap saja pintu lift terbuka dan tertutup dengan sendirinya di lantai 16. Oh no! Look, it worked. No. What is? Let's go do it again. Okay, so it's been doing this for a minute, and there's nothing out there. Are we too heavy? You're too heavy. Ah, yeah, Sergio, I sensor. Man, you need to hit that gym. This is Dad. 1888 kilogram. What's going on? You wanna Yeah. figure it out? Yeah. Hey, no, that did something. No. Dude, no. Leona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What the? Setelah sekian lama mereka terjebak, mereka mulai terlihat bosan dan coba untuk menghibur diri mereka. There you go. I got you. Oh, oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. making his bladder. I gotta pee. You gotta pee. Feel like a rapper. He's Circle, go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. Going like so. In your I gotta pee. I'm angry like Bowser. Guys, this is probably the worst thing. Tidak lama setelah itu, akhirnya lift kembali normal dan menghantarkan mereka ke lobi. Namun, yang tidak mereka sadari, sebelum mereka berhasil keluar dari lift itu, terdapat sesuatu yang hadir di antara mereka. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad.
Cerita kedua di malam ini datang dari seorang supir truk yang berasal dari Pacet, Mojokerto. Dengan akun TikTok bernama Sam Rossi, abang satu ini sering membagikan ceritanya ketika ia membawa muatan menggunakan truknya di malam hari sendirian melewati tempat-tempat yang terlihat cukup mengerikan. Di suatu malam, ketika Bang Rossi membawa truknya melewati sebuah hutan, muatan dari mobilnya itu terasa bertambah berat. Saat itu, Bang Rossi coba untuk memeriksa di bagian muatan truk. Dan inilah yang ia temukan. Roda-roda aman. Roda-roda aman. Sayuran hanya muat segini, guys. Loh. Halo? Kalau ada yang ikut mohon turun ya. Kalau ada yang ikut mohon turun. Mobil saya terasa berat ya. Mobil saya terasa berat. Mobil saya terasa berat. Turun ya. Ini saya lagi kerja, nggak ngonten. Saya nggak ngonten. Brengsek. Bang Rossi tidak menemukan kejanggalan apapun di muatannya. Namun yang tidak dia sadari, ketika dia kembali melajukan mobilnya, terdapat sesuatu yang mengerikan. Brengsek. Seperti ada yang naik di atas motorku, guys. Kalau ada yang pernah mengalaminya, kalau pernah mengalami kayak gini, langsung komen ke saya. Mitos apa fakta? Meskipun tidak terlihat jelas, terdapat sosok kaki yang terlihat duduk di atas pepohonan. Kalau ada yang pernah mengalaminya, kalau pernah mengalami kayak gini, langsung komen ke saya. Bang Rossi seringkali melewati sebuah jalanan yang bernama Alas Cangar tanpa mengurangi rasa hormat. Alas Cangar ini sering dijadikan sebagai tempat pembuangan dari korban. Dari tahun 2008 sampai 2020, kurang lebih terdapat 4 tubuh yang ditemukan di jalanan ini. Dikarenakan Bang Rossi seringkali melewati jalanan ini, dia coba untuk memberikan saran atau komentar terkait jalanan ini yang seharusnya dipasangi CCTV. Oh, apa salahnya sih? Apa salahnya saran dari saya ya? Saran dari saya untuk perhutani Alas Cangar, coba saran saya beli CCTV, dipasang satu aja di sini, biar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi. Seperti apa dulu kan pernah. Di dalam video itu juga, Bang Rossi memperlihatkan kunci belakang muatan truknya bergerak dengan sendirinya. Beberapa malam berlalu, Bang Rossi kembali ke jembatan itu untuk menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya bukan apa-apa. Kunci yang bergerak dikarenakan mobil yang menyala. Namun, anehnya, malam itu Bang Rossi merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya. Ya bener sampean. Apa jenenge? Tibae mesinku sing keder. Dudu apa lur ya? Nah, bener wingi geter iki lur. Wingi geter mesinku. Soak wis tak servis ya lur ya. Hawane. Iki terus gendera dudu apa-apa lur. Wis. Aku saiki ngomong ya. Mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku?
Sapa? Si ambu amis lur yo. Ayo. Sapa? Sapa itu? Hei, cok, sapa iki? Hei, welut. Welut. Muncul lo. Loh. Lur. Sopo yo? Wis lur. Aku tak budal. Dan cerita terakhir di malam ini berasal dari seorang pria bernama Noah yang tinggal di sebuah rumah tua yang sudah berumur sekitar 138 tahun. Berlokasi di Lancaster, South Carolina, cerita Noah dimulai pada tahun 2022, yang dimana Noah baru saja pindah ke rumah itu. Dia membeli rumah itu karena harganya yang murah dan lokasinya berada di pinggir jalanan utama. Di bulan pertama Noah di rumah itu, ia tidur di samping tangga karena dia tidak sanggup untuk memindahkan tempat tidur ke kamarnya yang ada di lantai 2. Di suatu malam, ketika Noah sedang melihat ke arah lantai 2, ia merasa ada sesuatu yang mengintipnya dari lantai 2 di dekat tangga. Tapi Noah coba untuk mengabaikan itu karena mungkin saja dia bermimpi atau dia paranoid karena dia baru saja pindah ke rumah yang cukup besar. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Noah bisa tidur di kamarnya yang ada di lantai 2. Namun, Noah kembali mengalami hal aneh. Dia mendengar suara-suara yang tidak wajar dari arah tangga. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? Oh, fuck no. Seakan merespon, ketukan di bawah tangga semakin cepat ketika Noah memintanya untuk berhenti. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? Oh, fuck no. Layaknya kita yang penasaran, Noah coba untuk mencari tahu apa yang pernah terjadi di rumah yang ia tinggali. Dan pencariannya merujuk kepada seorang pria bernama Judson Hood, pemilik pertama dari rumah itu yang merupakan seorang wali kota. Judson Hood dan keluarganya meninggal di rumah itu, meskipun tidak dalam waktu yang sama dan tidak diberitahu alasannya kenapa. Namun yang menarik, istri dari Judson Hood yang bernama Mary Hood meninggal di bulan Oktober, tepatnya di tangga rumah itu. Mary. Mary girl. Ooh, I'm covered in goosebumps. Mary, I know you just died 106 years ago, bitch. Give it up, Mary. Cut it out. Come on, Mary, for real. You done said your fucking piece 106 times. Die. Go to the grave. Karena kejadian aneh itu tidak pernah berhenti, Noah mengajak teman-temannya untuk menginap di rumahnya. Namun, sepertinya hal itu tidak mengubah keadaan. This hasn't happened in so long. Hello? Don't do that. No, I ain't kidding. I will leave right now. Oh my god, look. Please stop. No, fuck you. Stop. No, stop. I will leave. Who's going down?
Bailey. I couldn't help it! Bailey. Me anymore, that's all that matters! Bailey! What's up, girl? Are you trying to say something? Or are you just trying to fucking keep annoying me? Rumah itu sudah semakin aneh, mulai dari ketukan hingga suara yang memanggil. Bahkan terjadi satu peristiwa yang membuat Noah tidak ingin tinggal di rumah itu lagi. I heard somebody banging. I'm like, what the fuck? I did too. I literally went inside. I said, Noah. Tonight, a Queen City News exclusive. A group of roommates in Lancaster County are looking for a hero they say saved their lives. This is left after the fire. Heaton says officials still don't know the cause. Their rug caught fire first and slowly burned until it touched the hammock. The firefighters arrived just as the hammock went up in flames and before it caused any severe damage to the house. Ketika Noah dan teman-temannya sedang tertidur, tanpa sebab, karpet yang ada di lantai 2 rumah itu terbakar. Untungnya, ada seseorang yang melihat kebakaran itu, lalu melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Karena jika tidak, bisa saja Noah dan teman-temannya celaka. Noah merasa ini sudah cukup. Waktunya ia pindah dan meninggalkan rumah itu. Namun sepertinya, teror di rumah itu tidak berhenti. Karena setelah Noah menjual rumah itu, 1 tahun kemudian rumah itu terbakar. Itulah 3 cerita horor yang kembali gua bawakan di malam ini. Mohon maaf, gue sudah menghilang selama beberapa bulan mungkin. Dan untuk keaslian cerita yang tadi gua bawakan, gua kembalikan lagi kepada kalian. Dan akhir kata, terima kasih.